Assalamualaikum Ibu. Iya. Ibu ini benar dengan Ibu Ramona ya Bu ya? Iya, Bu. Ibu Ramona yang baru habis melahirkan ya Bu ya? Iya. Umurnya 21 tahun, bisa saya lihat. Oh ya benar ya Bu ya, Ibu Iya. Ramona dan bayi Ramona ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, sebelumnya saya tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi. Baik Ibu Ramona, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Bidan Bilah yang bertugas pada pagi hari ini Bu. Nah jadi ini Ibu habis melahirkan. Nah sesuai dengan anjuran dokter, jadi saya akan memberikan informasi tentang tanda-tanda bahaya bayi baru lahir Bu. Nah Ibu, dari yang informasi saya berikan itu tujuannya itu supaya Ibu lebih mengetahui tentang informasinya dan bisa mengatasi atau mengantisipasi terlebih dahulu ya Bu ya. Baiklah Ibu Ramona, kalau gitu langsung saja ya Bu ya, saya kasih informasinya, pendidikan kesehatannya ya Bu ya. Baiklah Ibu Ramona, sebelumnya untuk keluarganya ada ya Bu ya? Oh ya Bapak, langsung aja Bapak bisa mendengarkan juga ya Pak ya. Langsung aja. Nah jadi Ibu, tanda-tanda bahaya baru lahir itu yang pertama itu kesulitan dalam bernafas. Nah jadi pernafasan bayinya itu bisa cepat dan juga bisa lambat. Nah itu kalau misalnya mau lihat dia cepat atau lambat, posisi dadanya itu ketarik Bu. Jadi saat bayinya itu bernafas, dadanya itu kayak ada ketarik. Jadi ada tarikan seperti itu Bu. Dan selanjutnya yang kedua itu ada kesulitan dalam pemberian ASI. Nah kalau misalnya ibu lagi pemberian ASI, dedeknya itu sulit untuk menghisap. Nah jadi kalau misalnya dedeknya itu sulit buat menghisap, itu kelihatan Bu, dedeknya udah menghisap tapi kayak suara kecapan atau apa yang kayak dia tuh susah buat menarik air susunya itu Bu, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga itu letargi Bu. Nah letargi itu dimana dedeknya itu tidur terus menerus. Nah walaupun ibu saat memberikan ASI kan seharusnya kan pemberian ASI itu 2 jam satu kali ya Bu ya. Nah jadi setiap 2 jam ibu pasti memberikan ASI. Nah ibu di saat memberikan ASI kalau adiknya itu masih tidur, itu adiknya mengalami letargi seperti itu. Dan selanjutnya itu warna kulit yang nggak normal Bu. Nah kalau misalnya bayinya itu warnanya seperti kemerahan, terus kebiruan, terus bibirnya juga kebiruan, matanya juga warnanya kuning, atau badannya juga warna kuning, itu masuk ke nggak normal Bu. Nah dan selanjutnya ada suhu tubuh Bu. Nah jadi suhu tubuh itu Bu terbagi menjadi 2. Nah suhu tubuh itu nanti kalau bisa ibu di rumah siapkan buat mengukur suhu ya Bu ya. Nah jadi suhu tubuh itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kalau misalnya suhunya itu terlalu panas, nggak normal, itu disebut dengan febris Bu. Dan kalau misalnya suhunya itu terlalu dingin, itu disebut dengan hipotermi. Nah jadi kalau misalnya ibu udah menyiapkan suhu, setiap pagi ibu bisa melakukan pengecekan suhu. Nah untuk suhu normalnya bayi itu 36,5 sampai 37,5 Bu, derajat Celcius seperti itu. Baiklah Ibu, selanjutnya tangisan. Nah tangisan yang kalau nggak normal ke bayi itu, bayinya itu merintih-rintih Bu. Tangisannya tidak seperti biasa, kayak tangisannya kayak merintih-rintih kayak kesakitan. Terus ada kayak tangisannya itu merasa kayak kecekik, kayak nggak los gitu Bu keluarnya. Nah dan juga bayinya itu kayak kejang-kejang seperti itu. Dan selanjutnya ada matanya Bu. Nah matanya itu kemerahan, dan terus matanya itu seperti keluar cairan, dan juga mata dan suhunya juga panas Bu. Dan selanjutnya itu gangguan sama pencernaan Bu. Nah gangguan pencernaannya itu bayinya dalam 1 hari tidak BAB, kan ini tuanya hari ini, dan ini ibu lahirnya jam 7 ya Bu ya, hitungan buat 7 pagi nanti. Kalau misalnya bayinya nggak BAB, itu berarti ada mengalami gangguan pencernaan. Dan juga ada juga bayinya itu kembung karena tidak BAB, dan juga mengalami diare seperti itu Bu. Dan selanjutnya ada juga infeksi pada tali pusat Bu. Nah infeksi tali pusat ini suhu bayinya itu panas, terus dia kemerahan,
tali pusatnya, di sekeliling tali pusatnya itu kemerahan, terus adanya bengkak, terus adanya cairan-cairan di sekeliling tali pusatnya, dan itu ada juga berbau busuk Bu tali pusatnya seperti itu. Baik Ibu, kalau misalnya mohon maaf kalau misalnya ada terjadi kepada bayinya itu, ibu bisa langsung datang ke tenaga kesehatan yang terdekat ya Bu ya. Baiklah Ibu Mona, langsung aja ya Bu ya. Dari apa yang saya jelaskan, ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan Bu? Nggak ada. Baiklah, jika nggak ada, saya mau mengevaluasi kembali ya Bu ya, supaya saya bisa mengerti seberapa paham Ibu tentang apa yang saya jelaskan informasi ini ya Bu ya. Baiklah Ibu Ramona, jadi dari yang saya jelaskan, bisa Ibu jelaskan kembali Bu dari apa aja yang sepemahaman Ibu. Ya, yang pertama, pernapasannya terlalu cepat atau terlalu lambat. Ya. Yang kedua, dalam 1 hari bayi belum BAB. Iya. Yang ketiga, bayi menangis merintih-rintih. Iya. Dan yang keempat, tali pusarnya merah dan berbau. Oh iya, baiklah, merah dan berbau ya Bu. Jadi kalau misalnya bagus ya Bu ya, Ibu udah paham ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya bayinya mengalami itu, jadi Ibu harus segera ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu ya. Ya baik, Ibu sudah paham ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Semoga nanti Ibu diterapkan dan bisa nanti bayinya bisa mengantisipasi terlebih dahulu ya Bu ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu.